Something Gail, but the things in life they don't. Film ini menceritakan tentang seorang mama muda yang jatuh cinta dengan seorang tukang bersih-bersih kolam renang. Di sisi lain putrinya pun juga berkencan dengan pria yang sama. Hubungan percintaan mereka pun menjadi sangat rumit. Penasaran dengan jalan ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton videonya. Pintu teater 1 telah dibuka. Cerita pun dimulai dengan memperlihatkan seorang mama muda yang bernama Gail. Dia memiliki seorang putri yang sedang beranjak dewasa bernama Rebecca dan kesehariannya dipanggil dengan nama Becca. Mereka ini baru saja pindah ke sebuah rumah mewah yang memiliki kolam renang. Namun karena kondisi kolam renang di sana yang cukup kotor, mereka berencana untuk memanggil petugas kebersihan kolam renang. Awalnya, Becca ingin meminta bantuan bapaknya untuk bersih-bersih rumah baru mereka. Namun Gail menolaknya karena tidak ingin berhubungan dengan mantan suaminya itu. Kemudian setelah itu, daripada berdebat terus dengan mamahnya, Becca meminjam mobil mamahnya untuk berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah barunya. Dia pun bertemu dengan temannya yang bernama Jackie. Tidak lama kemudian si mama muda ini dikejutkan dengan kedatangan pria asing. Pria ini mengaku sebagai orang yang biasa membersihkan kolam di rumahnya sejak dulu sebelum Gail membelinya. Dan dia tidak tahu kalau rumah itu sekarang sudah ada pemilik baru. Lalu dengan ramah dia pun mengenalkan diri kepada mama muda ini. Dan pria ini bernama Adam. Karena merasa bersalah, dia pun meminta maaf dan pamit untuk pergi dari rumah itu. Namun si mama muda ini melarangnya untuk pergi, karena kebetulan dia juga sedang mencari pembersih kolam renang. Dia pun meminta Adam untuk membersihkan kolam renangnya. Lalu si Adam mengiyakan dan memulai pekerjaannya. Setelah itu si mamah ini pun masuk ke dalam rumah untuk lanjut bersih-bersih di dapur. Namun ketika sedang mencuci piring, ia pun curi-curi pandang dari kejauhan ngeliatin si Adam. Dia terlihat mengagumi tubuh otot berisi pemuda ini, sampai-sampai tak berkedip memandangnya. Singkat cerita, Becca yang baru pulang langsung menghampiri Adam, mereka pun saling sapa dan berkenalan. Sama seperti ibunya, dia juga terpesona saat pertama kali ngeliat Adam. Keesokan harinya Becca meminta izin kepada mamahnya, kalau dia akan pergi dengan teman-temannya. Dan baru akan pulang agak larut malam, mamahnya pun mengizinkannya meskipun awalnya dia ingin Becca di rumah menemaninya. Tak berselang lama Adam balik lagi ke rumah itu dan bilang kalau barangnya ada yang ketinggalan di sana. Tanpa rasa curiga Gail pun mengizinkan Adam untuk masuk rumahnya. Sesaat kemudian, Gail kedatangan tamu yang itu adalah mantan suaminya bersama pacar barunya. Ternyata dia hanya mampir dan juga pamer mobil baru kepada mantan istrinya. Adam yang ada di sana tak sengaja mendengar obrolan mereka. Adam kemudian keluar dan menemui mereka. Mantan suaminya kaget saat Adam muncul di depan mereka. Dia mengira si mamah muda ini sudah dapat pengganti dirinya yang ternyata lebih muda dan tampan darinya. Dan parahnya lagi, pacar baru mantannya itu jadi ikut terpesona dengan si Adam. Tidak lama kemudian, mereka pun pergi dari rumah itu. Setelah mereka pergi, si mamah muda ini menceritakan masa lalunya kepada Adam. Dia bilang kalau mereka berpisah karena mantannya itu suka bermain dengan wanita lain. Adam pun berusaha menghibur dengan lelucon recehnya. Sesaat kemudian dia teringat dengan TV miliknya yang rusak. Adam pun menawarkan diri untuk memperbaikinya. Dan tidak butuh waktu lama dia selesai memperbaiki TV itu. Setelah itu, tanpa diduga si Adam menawarkan diri untuk memijat mamah muda ini. Dia mengatakan jika wajah si mamah muda terlihat sangat lelah.
Lama-kelamaan Gail di sini malah mulai merasa nyaman. Dan akhirnya kegiatan bercocok tanam pun tak bisa dihindari, dan terjadi begitu saja. Oh boy, what did I do? An impressive. Setelah sama-sama puas, terlihat wajah dari mama muda ini senang banget. Namun dia mengatakan bahwa seharusnya ini nggak pernah terjadi karena usia mereka yang terpaut cukup jauh. Tetapi Adam malah mengira bahwa mama muda ini ingin menjauh darinya hanya karena dia seorang tukang bersih-bersih kolam. Karena Adam ternyata sangat menyukainya sejak pandangan pertama. Akhirnya dia pun kesal mendengar perkataan dari si mama muda itu dan langsung cabut pergi dari sana. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? Keesokan harinya, BK yang pulang dari sekolah melihat Adam yang sedang bersihin kolam renang rumah mereka. Lalu untuk menarik perhatian Adam, dia mengganti pakaiannya dengan baju renang. Dia pun terlihat seksi dengan baju renang itu dan membuat mata Adam meliriknya. Lalu Adam menawarkan jika mau dibantu untuk oles lotion di tubuhnya. Dia bersedia membantunya. Karena dia tertarik dengan Adam, lalu tanpa pikir panjang BK pun langsung mau-mau aja. Setelah selesai, BK pun iseng banget mendorong Adam ke kolam renang. BK menyusul lompat ke dalam renang dan mereka berdua pun akhirnya jadi renang bareng di kolam itu. Sesaat kemudian mamanya BK yang pulang kerja, sudah sampai di rumah dan melihat mereka yang lagi asyik berenang berdua di kolam. Di dalam hatinya, Gail ini takut jika mereka menjadi akrab. Entah karena cemburu atau entah apa yang ada di pikirannya. Lalu si mama muda ini akhirnya mengajak Adam untuk ngobrol empat mata. Dia mengatakan agar Adam merahasiakan kejadian kemarin kepada siapapun, terutama kepada putrinya. Adam setuju akan hal itu, namun ternyata ada satu permintaan lagi untuk Adam agar dia menjauhi putrinya. Dengan alasan, Adam terlalu tua untuk anaknya. Adam pun menjelaskan kalau sebenarnya dia lebih suka sama si Gail daripada putrinya. Setelah ngomong seperti itu, Gail ini malah tambah bete dan ilfil dengan si Adam ini. Kemudian mamah muda ini meminta si Adam untuk pergi dari rumahnya. Namun sebelum pergi, Adam ngajakin BK untuk kencan di malam minggu besok, dan langsung diterima aja ajakan si Adam ini. Singkat cerita malam minggu pun tiba. BK yang lagi dandan ditanyain sama mamanya mau kemana. Dia beralasan kalau dia mau pergi sama temannya Jackie. Lalu dengan sembunyi-sembunyi, dia menemui Adam yang sudah ada di depan rumah untuk menjemputnya. Singkat cerita BK pun tiba di tempat Jackie bekerja. Dia pun pamer kalau dia bisa jalan sama cowok idamannya. Ketika itu nggak disangka, si Adam tiba-tiba memperkenalkan dirinya sebagai pacar BK. Dia bilang kalau mereka baru aja jadian. Jackie lalu kasih selamat pada BK dan Adam. BK terlihat seneng banget karena baru aja jadian dengan si Adam. Mamahnya ini ternyata tahu kalau BK baru aja pergi dengan si Adam. Namun BK gak mengakui dan bilang kalau sekarang dia udah 17 tahun. Dan jangan lagi ngatur-ngatur hidupnya lagi katanya. Keesokan paginya terlihat Jackie dan BK yang lagi berjemur. Saat itu mamahnya baru aja pergi karena ada kerjaan. Tidak lama berselang, BK yang terlihat sedang membaca pesan di dalam HP miliknya. Lalu meminta Jackie untuk pergi karena si Adam mau datang ke rumah. Jackie pun ngingetin BK untuk jangan aneh-aneh sama si Adam. BK yang mendengar hal itu pun malah kesel sama sahabatnya itu. Singkat cerita Adam pun tiba di rumah. Namun gak lama kemudian Gail pulang lagi ke rumah karena flash disknya ketinggalan. BK dan Adam yang saat itu lagi pemanasan, beruntung mengetahui jika mamahnya datang. Mereka pun berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gail yang melihat keberadaan Adam di rumahnya,
langsung marah-marah dan meminta Becca untuk masuk ke kamarnya. Dia kemudian ngomong ke Adam untuk menjauhi anaknya dan dia juga dipecat sebagai tukang kolam pribadinya. Adam yang mulai kesal akhirnya mengancam Gail dan menyuruhnya untuk berhati-hati. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more... Keesokan harinya Gail yang lagi berenang mencium bau yang cukup aneh di dalam kolam. Dia pun akhirnya langsung memanggil tukang kolam yang lain untuk membereskan masalah ini. Setelah dicari tahu, petugas kolam itu menemukan tikus mati di saluran filter kolam renang. Dan yang anehnya lagi dia juga menemukan sebuah gigi manusia di dasar kolam. Becca yang mulai khawatir, akhirnya memberikan gigi tersebut kepada polisi untuk dilakukan penyelidikan. Polisi itu pun berjanji akan memproses kejadian ini. Usut punya usut, dulunya di rumah barunya itu pernah terjadi pembunuhan. Namun hingga kini belum diketahui siapa dalangnya. Gail langsung berpikiran buruk tentang Adam. Dia merasa Adam ini adalah orang yang berbahaya. Setelah dari kantor polisi, Gail punya firasat buruk karena putrinya sedang berada di rumah sendirian dan nggak bisa dihubungin saat ditelepon. Dia pun akhirnya menghubungi Jackie dan meminta tolong untuk ke rumah mencari tahu keadaan Becca. Sebelum ke rumah, dia pun berinisiatif untuk menelepon Becca dahulu, namun yang menjawab teleponnya adalah Adam. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Karena khawatir, Jackie akhirnya menuju ke rumah Becca. Saat sudah berada di dekat kolam renang, dia pun kaget karena tiba-tiba saja Adam muncul dan mendorongnya dan Jackie pun jatuh ke dasar kolam yang tidak ada airnya itu. Dia mengalami cedera yang cukup parah. Keesokan paginya ketika Gail sebenarnya mencurigai si Adam dan ingin melaporkan kejadian semalam kepada polisi. Namun seorang rekan kerjanya memberitahu bahwa pria bernama Adam mengirimkannya banyak sekali bunga untuk dirinya di kantor. Gail yang mulai sedikit gelisah dan takut, akhirnya meminta bantuan sang mantan suami untuk memperingatkan Adam agar menjauhi dirinya dan anaknya. Singkat cerita, sang mantan tiba di rumah si Adam. Dia pun langsung memberinya pelajaran supaya tidak mendekati mantan istrinya dan anaknya. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Dengan air dalam kolam itu, karena dia merasakan panas yang melebihi batas, dan ternyata airnya udah dicampuri bahan kimia oleh Adam. Tony, are you okay? Beruntungnya pacarnya segera datang dan langsung membawanya ke rumah sakit. Gail yang tahu kabar itu langsung datang menjenguk mantan suaminya. Keesokan harinya terlihat Adam mengajak Becca pergi ke sebuah tempat untuk melakukan mantap-mantap. Becca awalnya sih oke aja, namun karena sadar mereka berada di tempat terbuka. Namun Adam yang udah gak tahan. Adam pun tetap aja nyosor dan keceplosan berkata kalau dia sudah melakukannya dengan si mamah muda alias mamahnya si Becca. Becca yang kaget mendengarnya pun terlihat sangat marah. Akhirnya dia pun langsung pergi meninggalkan Adam. Singkat cerita, Gail mendapat info dari kepolisian bahwa benar Adamlah yang mencelakai Jackie diketahui dari sidik jarinya. Sesaat kemudian, datanglah Becca dengan sangat ketakutan dia menceritakan semuanya kepada mamahnya tentang Adam yang sangat terobsesi dengan mamahnya. Polisi yang sedang telepon juga mendengar keterangan dari Becca. Dia kemudian memberi saran kepada Gail dan Becca untuk sementara menginap di hotel demi keamanan.
Mereka yang mulai panik akhirnya berkemas dan ingin segera pergi dari rumah. Namun ketika lagi siap-siap, dari jendela kamar si BK melihat mobilnya si Adam ternyata sudah ada di depan rumah dan tiba-tiba muncullah si Adam dan dengan mudah dia pun bisa menangkap mereka tanpa perlawanan. Dan saking paniknya dua wanita ini terjatuh dan pingsan. Lalu malamnya ketika Gail terbangun, di sekelilingnya sudah bertebaran bunga-bunga. Setelah agak sadar dia akhirnya pergi keluar kamar mencari putrinya. Dengan perasaan takut dia melangkah hati-hati. Namun ternyata Adam sudah menyiapkan makan malam untuknya. Terlihat jelas si Adam ini sangat terobsesi kepada mama muda ini. Di situ Adam mengatakan kepada Gail bahwa dia mencintainya dan ingin hidup bersama dengannya. Hal itu pun langsung ditolak mentah-mentah oleh Gail dan dia langsung berusaha untuk melawan dan melarikan diri. Bersamaan dengan itu, Gail akhirnya menemukan putrinya yang terbaring di sekap di kolam kosong. Lalu Gail segera menyelamatkan BK sebelum Adam datang. BK dan Gail lalu segera berlari dan bersembunyi di kamar mandi. Lalu terbesit di pikiran kedua wanita ini ide cemerlang, yaitu dengan menyebar sabun di depan pintu, supaya si Adam saat masuk akan terpeleset dan masuk ke bathtub yang sudah dipenuhi air, dan nantinya hair dryer yang beraliran listrik dimasukkan dalam bak agar si Adam kesetrum. Dan benar saja, saat Adam masuk, dia kehilangan keseimbangan, lalu didoronglah dia ke dalam bathtub, sesuai rencana. Namun saat akan disetrum, si Adam meminta ampun dan akhirnya menyerah. Tidak lama setelah itu polisi datang dan mengamankan si Adam tukang bersih-bersih. Dan kemudian film ini pun tamat.